Mengapa kita harus mendukung upaya penghapusan hukuman mati? Banyak orang yang salah paham tentang hukuman mati dan menganggap bahwa hukuman mati itu adalah sebuah bentuk dari ajaran Islam. Menurut saya itu adalah sangat-sangat keliru. Hukuman mati memang masih banyak dijalankan di negara-negara yang beragama Islam, tetapi itu tidak berarti bahwa hukuman mati itu adalah salah satu dari ajaran Islam. Mari kita lihat. Kalau saya melihat sejarah panjang dari hukuman mati, maka pelaksanaannya itu di banyak negara itu sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh agama, termasuk Islam, bahwa penting sekali mengedepankan kehidupan dan juga menjaga martabat manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Karena itu di dalam pelaksanaannya saya melihat ada banyak alasan mengapa hukuman mati itu harus dihapuskan. Yang pertama, hukuman mati itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan kita tentang pentingnya kehidupan sebagai anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya membaca pikiran-pikiran dari para Islamic scholars seperti Al-Ghazali yang merumuskan tentang 5 prinsip dasar dari hak asasi manusia. Al-Ghazali mengatakan yang pertama adalah hifzun nafs, memproteksi kehidupan. Karena itu hukuman mati bertentangan dengan prinsip memproteksi kehidupan. Ya, hifzul akal, hifzuddin, dan juga hifzul air dan hifzun nasl. Karena itu menurut saya hukuman mati itu bertentangan dengan perintah Tuhan untuk menjaga kehidupan, untuk merawat kehidupan sebagai anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membaca hadis-hadis Nabi dan juga ayat-ayat Al-Quran, itu dalam hadis Nabi terutama yang berkaitan dengan haji wada, itu Nabi mengatakan darahmu, hidupmu, dan kehormatanmu itu adalah pentingnya sebagai manusia. Karena itu jangan pernah ada orang yang disakiti, dibunuh, dan diperlakukan tidak manusiawi atas dasar apapun. Karena itu saya meyakini bahwa hukuman mati itu bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama manapun, termasuk Islam. Yang kedua, prinsip hukuman mati itu bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Kalau kita membaca seluruh dokumen hak asasi manusia di tingkat internasional maupun regional dan juga bertentangan dengan undang-undang HAM kita sendiri sebetulnya, Undang-Undang nomor 39 tentang hak asasi manusia. Karena itu menurut saya pelaksanaan hukuman mati itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan di dalam konvensi hak asasi manusia, apalagi dalam dokumen-dokumen internasional mengenai itu. Hampir di seluruh dunia, upaya-upaya untuk menghapuskan hukuman mati itu sudah berlangsung lama. Sekarang ini sudah ada sekitar 78 negara yang menandatangani penghapusan hukuman mati, karena itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ditegakkan di negara-negara tersebut. Hanya ada beberapa negara yang masih menjalankan hukuman mati, ya seperti di negara-negara yang disebut sebagai negara-negara Islam itu tadi. Dan yang ketiga, menurut saya pelaksanaan hukuman mati itu bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena itu kalau kita melihat negara-negara yang masih mempraktekkan hukuman mati itu biasanya adalah negara-negara yang belum sepenuhnya menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Ini menarik sekali. Yang keempat, karena pelaksanaan hukuman mati itu juga tidak membuat seseorang itu menjadi jera untuk melakukan kejahatan. Ada banyak survei yang menunjukkan bahwa negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati itu tingkat kekerasan dan juga tingkat kejahatan atau tingkat kriminalitas di negara itu juga sangat tinggi. Bahkan berbeda dengan negara-negara yang sudah menghapuskan hukuman mati, itu tingkat kriminalitas di negara tersebut itu jauh lebih rendah. Ini satu survei yang perlu dikembangkan dan juga dipelajari sehingga kita yakin bahwa pelaksanaan hukuman mati itu tidaklah membuat seseorang itu menjadi jera melakukan kejahatan. Terus yang kelima, kelihatannya juga adalah bahwa pelaksanaan hukuman mati itu lebih banyak dipakai sebagai alat penindasan. Dalam banyak kasus yang kita dapatkan melalui media, ternyata pelaksanaan hukuman mati itu dipakai oleh kelompok tertentu untuk menindas kelompok-kelompok yang pro demokrasi atau kelompok-kelompok yang ingin menegakkan kebenaran
atau keadilan di suatu negara. Karena itu pelaksanaan hukuman mati ini seringkali digunakan sebagai alat penindas terhadap kelompok-kelompok tersebut. Selain itu juga hukuman mati ini biasa juga dipakai untuk menghilangkan alat bukti atau menghilangkan kasus. Karena itu kalau hukuman mati ini diimplementasikan, maka itu juga berbahaya sebetulnya, karena beberapa kasus di mana si korban itu atau si pelaku kejahatan itu dikenai hukuman mati, lalu kita tidak bisa lagi menggali apa penyebab kasus itu, siapa otak di balik kasus itu. Ini juga problem yang banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Dan yang terakhir saya melihat biasanya hukuman mati itu dipakai sebagai alat pembalasan dendam. Jadi kalau sebuah rejim itu berkuasa dan dia ingin membalas dendam kepada rejim yang sebelumnya atau yang tidak disukainya, maka hukuman mati menjadi alat yang sangat ampuh. Karena itu menurut saya, atas alasan-alasan yang saya sebutkan tadi, saya selalu mengatakan bahwa hukuman mati itu tidak banyak manfaatnya. Mari kita menegakkan hukum dengan cara-cara yang lebih bijak, ya, tetapi juga dengan cara-cara yang lebih manusiawi, sehingga hukuman mati itu menjadi sesuatu yang tidak pernah lagi kita pilih sebagai solusi di dalam penegakan kebenaran dan keadilan, terutama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.